Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dalam kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang hidup yang menjadi pandu bagi kehidupan kami. Karena itu sertai kami di dalam perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pernah rasakan sebuah keadaan yang berubah? Yang tadinya kita nikmati keadaan tersebut, namun suatu saat terjadi perubahan. Keadaan tidak lagi sama seperti dahulu. Dan hal-hal itu bisa menimbulkan perasaan yang sedih, khawatir, kurang nyaman, dan banyak perasaan-perasaan yang kurang enak. Misal, mungkin zaman masih sekolah dulu, kita punya kumpulan teman-teman yang kompak, sering jalan bareng. Lalu datanglah waktu untuk kuliah. Dan saat itu kita sudah tidak bersama-sama lagi dengan teman-teman kita yang kompak itu. Tentu ada kesedihan karena nggak bisa sama-sama lagi. Atau seorang yang terbiasa bekerja, kemudian dia mulai memasuki usia pensiun. Mungkin bagi orang itu rasanya bisa sedih karena merasa tidak bisa seaktif dahulu lagi. Atau keadaan fisik yang tadinya lincah, bisa olahraga, bisa lakukan apa saja, bisa makan di mana saja. Tapi kemudian terjadi masalah fisik, sesuatu yang berubah. Tidak bisa lagi seperti dahulu, harus dibatasi. Tentu bisa merasakan kesedihan. Bagi beberapa orang, situasi tersebut bisa membuat hidupnya di dalam kekhawatiran. Ada timbul penyesalan. Ujung-ujungnya membuat hidup dia makin terhambat, gak efektif. Bapak Ibu Saudara tentu gak mau membiarkan perasaan sedih, khawatir, penyesalan, ketakutan menghantui kita semua. Hanya karena menghadapi keadaan yang berubah, lalu kita jadi sedih, frustasi, dan seterusnya. Tentu kita nggak mau. Karena itu kita perlu punya pegangan yang dapat diandalkan. Siapa dia? Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan hari ini Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Apa artinya? Artinya Yesus itu tetap konsisten. Konsisten dalam apa? Dia konsisten dalam mengasihi kita. Sejak dulu Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi pas kita jatuh atau gagal, dia tetap konsisten untuk mengasihi kita. Siapa sih di antara kita yang gak pernah gagal? Siapa sih yang gak pernah jatuh? Kita ini bisa berubah-berubah. Dulu mungkin bisa ngomong cinta Tuhan, tapi seiring perjalanan seringkali kita jadi gak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sekalipun demikian tetap konsisten mengasihi kita. Dia tetap menerima kita apa adanya. Dulu mungkin kita jaya, tapi ada saat tertentu kita tak berdaya. Gak seperti dulu lagi. Tapi kita harus tetap ingat, Yesus Kristus tetap konsisten, peduli mengasihi kita. Dia tetap lihat kita sebagai sosok yang berharga. Dan dia tetap ingin kita ini bangkit. Dia peduli sama kita. Jadi kita mengingat konsistenan kasih Tuhan Yesus. Walaupun kita sedang terpuruk, itu akan membuat kita menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan orang yang sedang jatuh. Mungkin dia merasa dihindari orang-orang, tidak dipedulikan orang-orang. Dia akan merasa semua orang gak mengasihi dia lagi. Tapi orang itu perlu ingat, Yesus senantiasa mengasihi dia. Firman Tuhan katakan Yesus tetap sama, artinya apa lagi? Artinya dia tetap sama berkuasanya sejak dulu.
Dia yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, dia juga sampai saat ini berkuasa pelihara hidup kita. Keadaan bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Keadaan yang berubah bisa bikin kita jadi ragu-ragu, bisa jadi kita khawatir. Lalu situasi politik, situasi ekonomi dunia kerap bisa berubah. Dan beberapa orang jadi khawatir, gimana nasib investasinya, gimana masa depannya. Tapi kita diingatkan bahwa Yesus tetap sama. Artinya dia tetap berkuasa pelihara hidup kita. Yesus yang pelihara orang Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun, melewati kelaparan kehausan, adalah Tuhan yang sama yang bisa menyediakan kebutuhan yang kita perlu. Yesus yang meredakan angin ribut adalah Tuhan yang sama yang dapat meredakan kekacauan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara tetap ingat, Yesus tetap sama. Berarti juga firman yang disampaikannya tetap relevan sampai saat ini. Dunia seringkali berubah. Sekarang teknologi, media sosial begitu mewarnai hidup kita, bukan? Kadang ada pengaruh-pengaruh buruk. Tapi Yesus tetap sama. Firman-Nya tetap harus dipegang dan ditaati. Kalau Yesus menginginkan kekudusan dari umat-Nya, ya kita jaga kekudusan. Jangan mentang-mentang medsos banyak menampilkan tayangan-tayangan vulgar, kita jadi ikut-ikutan vulgar. Harus tetap jaga kekudusan. Jangan mentang-mentang di dunia lagi gencar promosiin misalnya LGBT, lalu kita malah ikut-ikutan mempromosikannya. Selalu ingat firman Tuhan yang tetap sama. Tantangan memang selalu ada, tapi ingat satu-satunya yang dapat kita andalkan adalah Yesus yang tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia konsisten mengasihi kita, firman-Nya tetap ada, dan dia tetap berkuasa baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang tetap konsisten mengasihi kami, Allah yang tetap berkuasa sejak dulu, dan Allah yang firman-Nya tetap perlu kami ikuti di dalam setiap masa kami. Terima kasih. Di dalam kehidupan yang sering berubah ini, Tuhan tolong kami agar tetap memegang, mengandalkan Yesus Kristus, supaya kami tidak menjadi frustasi, tidak menjadi khawatir di dalam situasi yang berubah, tapi kami tetap berpegang kepada Engkau saja, menjadi stabil di dalam Engkau saja yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.